Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Setiawati dari SMP Negeri 37 Semarang. Kali ini kita akan membahas peluang teoretik materi SMP kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, menjelaskan ruang sampel dari suatu percobaan, menjelaskan titik sampel dari suatu percobaan, menjelaskan kejadian dari suatu percobaan, menjelaskan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dengan tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning berbasis Forsi, literasi, numerasi, dan profil pelajar Pancasila, serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat 1. Menjelaskan ruang sampel dari suatu percobaan dengan benar, 2. Menjelaskan titik sampel dari suatu percobaan dengan benar, 3. Menjelaskan kejadian dari suatu percobaan dengan benar, 4. Menjelaskan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan dengan benar, 5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan dengan benar. Penilaian yang akan dilakukan yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langkah-langkah pembelajaran. Untuk pembelajaran klasikalnya, kemudian ada diskusi, presentasi, konfirmasi, dan kuis. Apa manfaat mempelajari peluang teoretik? Salah satunya dapat menghitung peluang masuk SMA atau menghitung peluang masuk ke universitas. Ketika bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan, aku mulai merasa bosan karena hal-hal yang dikerjakan monoton, itu-itu aja. Dan mungkin juga karena passion aku lebih cenderung ke arah yang kreatif, kreasi. Jadi sukanya buat hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang baru. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan kembali lagi ke Lampung. Suami saya sebenarnya sudah punya usaha sendiri bergerak di bidang foto dan videografi. Karena saya orangnya nggak bisa diam, pengennya juga ikut bantu. Cuma aja nggak bisa ninggalin pekerjaan rumah, jaga anak.
Tapi aku pikir-pikir paling nggak masih bisa bantu suami dengan cara membuat properti pendukung seperti party staff. Setiap harinya pasti ada orang yang ulang tahun. Itu salah satu jadi peluang besar untuk usaha saya. Dan juga saya cari cara di situ gimana caranya saya bisa menjangkau siapa saja yang berulang tahun dimanapun tanpa terhalang jarak dan waktu. Akhirnya saya memutuskan untuk berjualan online. Tokopedia telah membantu saya sukses mengembangkan outlet kita. Dan sebagai perempuan, saya juga masih bisa berperan sebagai ibu rumah tangga dan menjadikan hobi, passion sebagai sumber penghasilan. Outlet kita yang pada awalnya hanya membantu dan mendukung kegiatan suami, sekarang justru malah lebih mengcover kebutuhan keluarga, dan sampai-sampai sekarang suami juga ikut bantu. Dari semua yang telah saya tekuni, saya belajar bahwa peluang itu tidak mengenal status sosial, latar belakang, juga pendidikan. Nah, dari video yang tadi sudah kita lihat, sudah kita amati, bahwa disimpulkan sekecil apapun peluang yang tersedia, kita harus tetap mencoba berusaha dan berdoa agar harapan kita terwujud. Nah, kita mengingat lagi materi sebelumnya. Masih ingatkah dengan himpunan? Iya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Cara menyatakan himpunan ada 3 cara, yaitu menyatakan syarat keanggotaannya, mendaftar anggota-anggotanya, dan notasi pembentuk himpunan. Coba tuliskan anggota himpunan berikut. Yang pertama, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Dan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang pertama bisa kita sebutkan anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sekarang bagaimana dengan yang kedua? Iya, yang kedua adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Sekarang kita amati permasalahan berikut. Pada permainan monopoli, seorang anak melantunkan 2 dadu. Tentukan kejadian apa yang memiliki peluang sebesar A 1/6, B 0, C 1. Apa yang dimaksud dengan peluang? Bagaimana langkah-langkah menentukan peluang? Peluang teoritik diawali dengan kita harus mengetahui tentang ruang sampel. Kemudian ada titik sampel. Ada kejadian dan peluang teoritik itu sendiri. Beberapa perubahan desain uang logam di Indonesia. Kita mengingat lagi. Ini desain uang logam tahun 1755, 1921, 1945, 1961, 1970 sampai desain yang terakhir tahun 2010. Ayo kita mengamati percobaan melantunkan 1 uang logam. Berapa peluang munculnya sisi angka? Jadi kita amati. Pernahkah kalian melemparkan sebuah uang logam? Coba kita ulangi sekali lagi. Apa yang terjadi dengan uang logam tersebut? Apa yang kalian dapatkan? Maka setelah dilempar seperti tadi, kalian akan dapatkan uang logam seperti ini. Atau boleh jadi seperti ini. Uang logam yang bergambar Garuda disebut dengan sisi gambar atau bisa disimbolkan dengan G. Sedangkan
Untuk yang ada angkanya lebih besar disebut sisi angka atau bisa disimbolkan dengan A. Apa yang terjadi? Nah, tadi ruang sampel dari kejadian melempar satu uang logam yaitu A dan G. Ya, A untuk angka, G untuk gambar. Titik sampelnya A dan G. Isinya ruang sampel adalah titik sampel. Kejadian muncul sisi angka dilambangkan dengan A. Tadi kejadian munculnya sisi gambar. Nah, ruang sampel bisa disimpulkan himpunan semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel anggota dari ruang sampel dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan suatu percobaan dengan setiap hasil memiliki kesempatan sama untuk terjadi dengan ruang sampel S. A adalah suatu kejadian pada percobaan tersebut. NA menyatakan banyak titik sampel kejadian A dan NS adalah semua titik sampel pada ruang sampel S, maka peluang teoretik kejadian A yaitu PA atau peluang kejadian A dirumuskan dengan NA per NS ya. Peluang kejadian A sama dengan banyak titik sampel A dibagi banyak titik sampel pada ruang sampel. Kita amati percobaan melantunkan satu uang logam. Ya. Diketahui misalkan S ruang sampel pelemparan satu uang logam, NS banyak titik sampel dari ruang sampel S, B kejadian muncul sisi angka, NB banyaknya titik sampel kejadian B, PB peluang kejadian B. Ditanya berapa peluang kejadian B, maka menjawabnya ruang sampel dari satu uang logam, pelemparan satu uang logam yaitu himpunan AG dengan banyak anggotanya adalah 2. Kejadian B sendiri anggotanya adalah A. NB-nya 1, banyak anggota B 1. Maka peluangnya NB per NS yaitu 1/2. Jadi peluang munculnya sisi angka pada pelemparan satu uang logam adalah setengah. Sekarang untuk dadu. Nah, kita amati percobaan melantunkan satu dadu. Diketahui S, misalkan S ruang sampel pelemparan satu dadu. NS banyaknya titik sampel dari ruang sampel S. A kejadian munculnya angka genap. NA banyaknya titik sampel kejadian A. PA peluang kejadian A. Ditanya peluang kejadian A. Maka cara menjawabnya sebutkan anggota S-nya dulu. Anggota dadu disebutkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak anggotanya, banyak anggota S adalah 6. Sedangkan untuk himpunan A atau kejadian muncul angka genap yaitu 2, 4, 6. NA-nya 3, banyak anggota A 3. Sehingga peluang A, peluang kejadian A atau PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Jadi peluang muncul angka genap pada pelemparan satu dadu adalah setengah. Lalu bagaimana dengan percobaan seperti ini? Ada 2 uang logam dan ada 2 dadu. Bagaimana menentukan titik sampel dan ruang sampelnya? Untuk menentukan titik sampel dan ruang sampel tersebut dapat diselesaikan dengan tabel dan diagram pohon. Nah, sekarang kita coba untuk 2 uang logam yang dilempar bersamaan. Kita cari titik sampelnya menggunakan tabel. Uang logam yang pertama kita tuliskan ke bawah
yaitu ada gambar dan angka. Untuk uang logam kedua kita tuliskan secara horizontal, yaitu yang pertama gambar, kemudian angka. Maka kemungkinan yang pertama kita pasangkan gambar dengan gambar, maka hasilnya adalah kita tulis GG. Kemudian gambar dengan angka, maka munculnya adalah AG. Angka dengan gambar, munculnya adalah GA. Angka dengan angka, munculnya adalah AA. Sehingga bisa disebutkan untuk ruang sampelnya adalah GG, AG, AG, dan AA. Dan titik sampelnya kita sebutkan satu-satu. Jadi kalau ruang sampel menggunakan kurung kurawal, maka titik sampel anggotanya saja tanpa kurung kurawal. Dengan menggunakan diagram pohon. Kalau tadi kita sudah coba dengan tabel, sekarang dengan diagram pohon. Uang logam pertama tulis menurun GA. Kemudian kita buat pasangan. Kita tuliskan uang logam yang kedua GA, GA. Kita gabungkan sehingga yang baris pertama G, G. Kita tulis GG. Kemudian G, A. Tulis GA. A, G. Kemudian A, yang terakhir dengan A, sehingga muncul AA. Nah, demikian dengan diagram pohon. Sama untuk ruang sampelnya bisa dituliskan menggunakan kurung kurawal pada hasil akhir yang sudah kita pasangkan tadi. Ya. Demikian juga titik sampelnya, berarti tanpa kurung kurawal, disebutkan satu persatu. Itu adalah titik sampelnya. Nah, bagaimana dengan melantunkan dua logam? Kita perhatikan contoh soal berikut. Dua uang logam maksudnya. Misalkan S ruang sampel pelemparan dua uang logam. NS banyak titik sampel dari ruang sampel S. B kejadian muncul dua sisi angka. NB banyak peluang titik sampel kejadian B. PB peluang kejadian B. Yang ditanyakan berapa peluang kejadian B? Cara menjawabnya, tadi ruang sampelnya kita sebutkan semua, banyak anggotanya adalah 4. Kemudian kejadian muncul dua sisi A, angka yaitu AA, sehingga NB-nya adalah 1. PB sama dengan NB per NS sama dengan 1/4. Jadi peluang muncul dua sisi angka pada pelemparan dua uang logam secara bersamaan adalah 1/4. Nah, setelah kita mampu menentukan ruang sampel dan titik sampel pada pelemparan dua uang logam secara bersamaan, mari kita juga pasti mampu menentukan ruang sampel dan titik sampel pada pelemparan dua dadu. Nah, sekarang bisa diskusi untuk menyelesaikan permasalahan awal tadi. Seorang anak melempar dua dadu, tentukan kejadian bagaimana yang memiliki peluang sebesar A 1/6, B 0, dan C 1. Nah, kita tentukan dengan menggunakan tabel. Dengan yang pertama, dadu yang pertama 1-6, dadu yang kedua 1-6, kemudian kita pasangkan, ya, ditemukan hasilnya itu. Dari yang sudah kita bahas, maka bisa kita simpulkan. Yang pertama, ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel, anggota ruang sampel, kejadian
adalah himpunan bagian dari ruang sampel, peluang itu sendiri adalah misalkan PA adalah peluang kejadian A, maka PA sama dengan NA per NS. Dengan NA adalah banyaknya titik sampel kejadian A dan NS adalah banyaknya titik sampel dari ruang sampel. Bagaimana langkah menentukan peluang teoretik suatu kejadian? Yang pertama, menentukan ruang sampel percobaan. Kemudian menentukan banyak titik sampel dari ruang sampel. Yang ketiga, menentukan banyaknya titik sampel kejadian. Kemudian menghitung peluang teoretiknya dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan PA peluang kejadian A, NA banyak titik sampel dari kejadian A, NS banyaknya titik sampel dari ruang sampel S. Apa arti kejadian yang mempunyai peluang sebesar 1? Adalah kejadian yang pasti terjadi. Jadi kalau suatu kejadian mempunyai peluang 1, sama artinya dia pasti terjadi. Ya, misalkan peluang manusia meninggal atau peluang manusia mati, itu kejadian yang pasti, maka peluangnya adalah 1. Apa arti kejadian yang mempunyai peluang sebesar 0? Ya, kebalikan dari 1, yaitu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Ya, banyak contoh dari peluang yang nilainya 0. Misalkan peluang sapi bertelur, nah itu peluangnya adalah 0 karena suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Berapakah kisaran nilai peluang suatu kejadian? Ya, misalkan PA adalah peluang kejadian A, maka kisaran nilai peluangnya adalah dari 0 sampai 1. Jadi paling kecil adalah 0, yaitu kejadian yang tidak mungkin, dan paling besar adalah 1 atau kejadian yang pasti. Nah, silakan ada kuis dan bisa kalian kerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.